Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memasukkan rasa syukur ke dalam hati kita sehingga kita merasa senang, merasa bahagia terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, kita senantiasa mampu bersyukur atas setiap pemberiannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari generasi akhirat. Jadi pemuda-pemuda akhirat, jadi anak-anak akhirat, jadi remaja-remaja akhirat. Karenanya pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan salah satu sifat orang-orang yang beriman yang mana jika kita mampu untuk istiqomah menjalaninya, insya Allah kita akan menjadi bagian dari generasi akhirat, generasi yang dirindukan oleh setiap insan, terutama orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita juga akan menjadi manusia yang berprestasi di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat orang beriman tersebut? Yaitu sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankannya. Dan dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ya, salah satunya adalah dalam ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Inilah salah satu sifat orang beriman yang bisa menjadi bekal kita untuk menjadi bagian generasi akhirat. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah, kita sudah sangat mengenalnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang Madinah atau orang Ansor. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu beliau usianya sekitar 10 tahun atau sekitar, kalau sekarang sekitar anak-anak yang masih sekolah di kelas 4 atau kelas 5 sekolah dasar ya. Masih 10 tahun. Dan ketika beliau hijrah Sallallahu alaihi wasallam, ibunda Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor semuanya
telah memberikan hadiah kepadamu, sedangkan saya tidak memiliki apa-apa, maka saya serahkan anakku ini untuk berkhidmat kepadamu. Maka sejak saat itulah Anas bin Malik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, usia beliau saat itu masih usia 10 tahun. Dan tentunya seperti kebanyakan anak-anak. Kira-kira apa? Iya, suka bermain. Demikian juga dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi ada hal yang membedakan beliau dengan mungkin anak-anak kebanyakan. Apa itu? Mari kita simak kisah beliau berikut ini. Beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku pun berangkat, tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bukan melaksanakan tugas Rasul. Jadi ketika Anas bin Malik diutus oleh Nabi dengan suatu urusan, beliau tidak menuju ke tujuan yang diperintahkan oleh Nabi, tapi justru dia menuju ke anak-anak yang sedang bermain. Ya namanya aja anak-anak ya, suka bermain-main ya. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak-anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Jadi beberapa saat setelah Anas bin Malik bersama anak-anak yang bermain-main, dia merasa ada seseorang yang berada di belakangnya dan memegang bajunya. Dan beliau melanjutkan, aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum. Wah, ketika menoleh ternyata Nabi, tapi Nabi memandangnya dengan tersenyum, tidak marah. Ya, beliau bersabda, wahai Unais, panggilan kesayangan untuk Anas bin Malik. Apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan? Maka aku pun salah tingkah dan menjawab, ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, anak-anakku sekalian, ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Yang pertama, meskipun masih anak-anak, beliau berani untuk berkata jujur, yaitu ketika ditanya oleh Nabi SAW apakah sudah menjalankan apa yang sudah beliau pesankan, beliau tidak melakukan sebuah kebohongan. Beliau tidak mengelak dan tidak khawatir misalkan nanti mendapat hukuman dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, beliau bersedia untuk meninggalkan permainannya dan bersegera untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW yang sempat tertunda karena beliau karena anak-anak mampir untuk keinginan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, dan beliau rela bersedia untuk meninggalkan permainannya itu. Ya, tidak kemudian menggerutu, mengeluh nanti dulu masih mau main ini, enggak. Padahal beliau seperti yang disampaikan tadi seusia anak-anak kelas 4, kelas 5 SD yang tentunya sangat pengen untuk bermain-main. Tapi beliau karena cintanya kepada Nabi SAW, beliau dengan rela meninggalkan teman-temannya dan bersegera untuk memenuhi perintah Nabi SAW. Inilah anak-anakku sekalian contoh dari anak-anak akhirat.
Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia rela meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah. Bermain-main adalah sesuatu yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, demi menjalankan sesuatu yang wajib, yang sunnah. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu menjalankan ini semua. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di dunia lebih-lebih hal itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kenapa? Karena orang-orang beriman yakin akan janji Allah, yakin akan ganjarannya, yakin akan kehidupan yang terbaik nanti setelah kematian. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka lebih suka bermain-main, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhiratnya. Seperti orang yang lagi menginginkan sesuatu, biasanya kita akan mampu bersabar, menahan diri untuk tidak memiliki yang lainnya, demi untuk memiliki sesuatu atau barang yang kita inginkan. Misalkan kita lagi pengen mainan yang agak mahal, maka kita akan meninggalkan barang-barang yang lainnya demi mendapatkan mainan tersebut. Demikian juga orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada surganya, dia betul-betul menginginkan masuk surganya, maka dia akan bersabar untuk meninggalkan permainan-permainan di dunia ini dan lebih fokus, lebih bersemangat untuk meraih surga, untuk meraih akhirat. Inilah anak-anakku sekalian, generasi akhirat, anak-anak akhirat, pemuda-pemuda akhirat, mereka-mereka yang begitu semangat, begitu terpacu untuk meraih akhiratnya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan menjadikan kita anak-anak generasi akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.